tergusir rakyat Manggarai. Di mana-mana cerita dan tangisan berdengung di telingaku. Di saat yang bersamaan pada abad yang ke-19, datanglah seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Seorang raja yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Bahkan, raja tersebut tidak pernah memandang rakyat sebagai manusia. Hal ini membuat masyarakat Manggarai hidup dalam kesusahan. Dia adalah raja yang datang dari negeri yang jauh, yaitu dari kerajaan Bima yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Akulah sang penguasa negeri ini. Tak ada manusia satupun yang dapat menentukan kekuatanku. Raja yang gagah ini terkenal dengan kebengisan dan keserakahan yang memaksa masyarakat Manggarai untuk membayar upeti. Jika masyarakat tidak membayar upeti, dia tidak akan segan-segan untuk membunuh dan membasmi siapa saja yang dianggap memberontak karena tidak membayar upeti. Tidak sampai di situ, rakyat tidak hanya dipaksa untuk membayar upeti dan pajak yang tinggi, tetapi di tengah-tengah kekeringan dan kelaparan itu, masyarakat Manggarai dipaksa secara fatal untuk merodi atau dipaksa bekerja keras. Ironisnya, hasil bumi yang dikerjakan dan dihasilkan harus diberikan kepada raja yang bengis dan kejam itu sebagai upeti. Sungguh suatu kebiadaban yang dilakukan seorang pemimpin yang dipenuhi dengan kerakusan dan ketamakan. Apakah dia pantas menjadi raja? Mari kami dipaksa untuk bekerja dan memberi upeti kepadanya. Ya, benar. Bahkan kita diberikan makanan seperti layaknya binatang. Ya, benar. Atau bagaimana saja jika kita melawan sang raja yang bengis dan kejam itu? Kita membunuhnya agar kita terbebas dari penjajahan. Apakah seluruhnya setuju? Setuju. Tuanku, kami telah mendapati beberapa masyarakat yang ingin memberontak kepada Tuanku dengan cara tidak membayar pajak dan upeti. Ya benar tuanku, bahkan mereka telah membuat sebuah organisasi untuk melawan tuanku. Apa katamu? Bawa dan seret mereka ke hadapanku. Siap, Tuanku. Ada apa gerangan kalian membawa orang-orang miskin ini ke hadapanku? Apakah ini yang seperti kalian katakan? Ya, benar, Tuanku. Prajurit, cambuk, siksa, dan bawa mereka ke tengah alun-alun kota. Siap, Tuanku. Wahai kalian para rakyat miskin, inilah akibatnya jika kalian melawan Tuanku. Sungguh, raja yang sangat bengis dan kejam. Raja yang tidak memiliki nilai-nilai peri kemanusiaan. Ia menyiksa rakyatnya seperti binatang. Apakah dia pantas menjadi seorang raja? Sungguh, dia tidak pantas. Apakah kalian terus mau ditindak? Tidak, kami tidak ingin ditindas. Kami sebagai masyarakat Manggarai harus melawan dan menentang mereka. Ya, betul. Saya sebagai seorang ibu tidak ingin melihat anak-anak saya terus ditinggal. Ya, betul. Ya, jika begitu, ayo kita cari dan habisi mereka satu persatu. Ya. Kita telah mendengarkan rencana mereka. Kita harus lapor ke sang Baginda Raja. Ayo.
kami telah mendengar bahwa masyarakat Manggarai telah menyusun rencana untuk melawan tuanku. Prajurit, siapkan pasukan. Peperangan segera dimulai. Siap, tuanku. Rakyat Manggarai, serang! Serang! Perang pun tak terelakkan. Banyak darah tertumpah, banyak korban jiwa berjatuhan. Perempuan-perempuan harus menjadi janda akibat kehilangan suami di medan pertempuran. Namun semangat masyarakat untuk melakukan perlawanan terus menyala. Namun sayangnya, mereka harus menelan pil pahit karena kekalahan yang datang menghampiri mereka. Banyak perempuan atau ibu yang harus kehilangan anak-anaknya karena anak-anaknya yang bergabung menjadi prajurit dalam perang masyarakat Manggarai Merdeka. Tidak sampai di situ, bagi istri-istri yang harus kehilangan suami yang telah gugur demi membela masyarakat dan demi membela bangsa mereka, yaitu Manggarai. Mereka harus hidup berjuang sendirian di tengah dunia. Inilah akibat jika kalian ingin melawan aku dan titahku. Benggong, benggong, benggong yang berarti suatu kondisi ketidakadilan. Benggong yang berarti jeritan dan tangisan. Benggong yang berarti penindasan. Benggong yang berarti kematian. Dan benggong yang berarti suatu kengerian. Masyarakat terus berteriak, "Oleh Nana!" Satu teriakan yang menandakan bahwa perempuan telah kehilangan laki-laki atau pemimpin dalam keluarga mereka. Lagi-lagi, kehidupan masyarakat Manggarai akhirnya harus takluk dan tunduk di bawah kekuasaan Raja Bima yang penuh dengan ketamakan. Inilah kisah Benggong yang dinyanyikan sebagai sebuah syair yang dituliskan sebagai bentuk cerita masyarakat Manggarai bahwa pernah ada sejarah bahwa Manggarai pernah dijajah oleh orang luar dan mengalami kengerian.